Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Mungkin kalau nanti filenya bisa dikirim kembali lewat chat agar naskahnya dapat dilihat oleh narasumber kita. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk SMP Maila Poigar. SMP Maila Poigar untuk memaparkan naskah akademik yang sudah diselesaikan. Waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Nanti ini analisis work ini. Apakah SMP Maila Poigar masih ada di tempat? Sepertinya tidak ada atau sudah terlempar keluar ya. Baik, untuk kesempatan berikutnya SMP HT Kudus Keroid. SMP HT Kudus Keroid. Bapak atau Ibu ada SMP dari HT Kudus Keroid? Sekali lagi kami panggilkan kepada SMP Katolik HT Kudus Keroid. SMP HT Kudus Keroid. SMP Maila Poigar. Sekali lagi kami panggilkan SMP Maila Poigar. SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung. Adakah di tempat? Baik, sepertinya tidak ada lagi di tempat. Baiklah, mungkin kita juga harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin karena akan ada kesempatan yang besar di akhir ini, yaitu pemaparan dari narasumber kita, sehingga arah gerak kita dalam hari ini ke depan agar lebih tepat dan lebih baik. Kemudian nanti mungkin jika ada masih waktu kita bisa bertanya jawab atau berdiskusi di dalam grup ini. Baik, untuk kesempatan selanjutnya maka kami serahkan kepada narasumber kami yang sudah hadir di sini. Mungkin diawali dari Bruder Warto untuk menyampaikan masukan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan dan bagaimana arah gerak untuk ke depan. Kepada Bruder, waktu dan kesempatan kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Guido waktu yang diberikan. Pertama, saya senang sekali mendengar Bapak Ibu menyampaikan rumusan core values dari masing-masing sekolah. Kalau pada awal-awal dulu kita diskusi, kita semuanya masih agak gelap dan bagaimana harus mengumpulkan mutiara-mutiara yang ada di sekitar kita untuk kita susun menjadi bangunan yang indah. Sekarang Bapak Ibu begitu percaya diri menyampaikan apa yang baik tentang dirinya, tentang sekolahnya. Bahkan waktu yang diberikan sekitar 10 menit pun hampir semuanya kalau diberi keleluasaan berbicara itu bisa lebih dari 10 menit. Ini kan bagi saya pertanda yang baik dan dengan antusias yang menggebu-gebu. Nah, ini kan energi positif yang bagi saya perlu saya syukuri dan kita syukuri bersama. Nah, ini awal yang baik untuk ingin menyampaikan, ingin membangun apa yang selama ini banyak hal baik di sekitar kita. Maka sekali lagi, kurikulum kita ini kurikulum berbasis kearifan lokal, nilai-nilai keunggulan, nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitar kita. Orang Manado, anak-anak Manado untuk menjadi anak baik, anak bangsa, tidak harus menjadi orang Jawa. Kan gitu ya. Jadilah orang Manado yang baik sesuai dengan karisma nenek moyang yang ada. Jadilah orang Jawa yang baik tentu. Pak Guido orang Batak tentu. Jadilah orang Batak yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di sana. Tentu semuanya itu dibingkai dengan kebinekaan nasional maupun global. NKRI itu bingkainya. Ya, itu kan indah sekali. Ya, itu. Lalu dari apa yang sudah disampaikan itu, nanti Pak Heri akan menyampaikan
bagaimana semuanya itu tidak hanya berhenti pada benak kepala, tetapi harus mengalir, mewujud melalui tangan dan kaki kita dalam kegiatan praktek keseharian. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kita mulai akan membuat peta jalan kita dalam bentuk kurikulum. Kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Jangan salah merumuskan unggul. Unggul itu bukan menurut perasaan kita, bukan menurut pikiran saya, tapi unggul kita itu unggul untuk anak-anak yang kita layani. Begitu. Nah, bagaimana itu? Nanti Pak Heri teknisnya, Mas Hendi teknisnya. Prinsipnya kita sebagai kepala sekolah harus dapat memilih, membentuk, mencari cara bagaimana hal baik tadi diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita sesuai dengan potensi yang ada. Sekali lagi, tidak boleh hanya berhenti pada kepala dan niat baik saja, tapi harus motorik kita mewujudkan semuanya itu di dalam kegiatan sekolah. Begitu, nanti saya seiring Pak Hendi, Pak Heri menyampaikan sesuatu, jika saya perlu menambah sesuai dengan pengalaman saya, nanti saya akan menambahkan. Begitu, Provisiat Bapak Ibu semuanya, saya gembira sekali Bapak Ibu sekarang sudah membara hatinya. Terima kasih Bro atas masukan yang diberikan pada kesempatan ini. Baik, untuk selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu, kami berikan kesempatan kepada Pak Hendi untuk memberikan masukan atas apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita dari Manado. Baik, waktu kesempatan ini kami persilakan kepada Mas Hendi. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Prof. Guido tentunya yang sudah memandu mempertajam naskah akademik dari sekolah-sekolah di YPK Keuskupan Manado ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita sudah bisa bahagia dan tidur nyenyak untuk sementara waktu sebelum ada kejutan baru dari kita semua ya. Pasti ada kejutan-kejutan baru. Maka sebelum kita mengerjakan kejutan baru ini, nanti malam kita bisa tidur nyenyak atas bantuan dari Prof. Guido. Luar biasa naskah akademik yang sudah Bapak Ibu kaji, Bapak Ibu hasilkan untuk menggali hal-hal yang baik, nilai-nilai, keutamaan-keutamaan yang unggul. Kalau misalnya nanti kurikulum kita sudah unggul berbasis nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan ini luar biasa keunggulannya. Kalau program-program dan kegiatan-kegiatan itu rutin nantinya, itu ya bagaimana ya, tidak imbang dengan apa yang sudah kita hasilkan begitu. Maka dengan apa yang sudah kita hasilkan, baik itu naskah akademik, lalu kurikulum unggul, kita diajak dan ditantang nanti ke depan kita membuat program dan kegiatan yang benar-benar mengejutkan. Bukan hanya rutin berdoa, lalu apa ya, berdoa pagi dan siang, upacara bendera, lalu tugas piket, ya itu rutin Bapak. Kurang suara dapat dengar. Gimana? Kurang dengar suaranya Bapak, Ibu, Bu. Suara saya kurang terdengar. Gimana Prof? Terdengarkah suara saya Prof? Jelas, jelas. Oh jelas, oh ya. Ya maaf Ibu Seko. Terima kasih, saya lanjutkan ya. Nanti kedepannya kita menantang Bapak Ibu setelah kita mempunyai bekal senjata yang luar biasa ini, kita akan menggoyang sekolah-sekolah kita, menggoyang masyarakat dan bangsa dan negara kita dengan program serta kegiatan unggulan nantinya. Itulah naskah, dua naskah yang kita hasilkan, yang kita buat ini untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk itu. Ya. Maka saya akan mencoba secara lebih detail mendaratkan bagaimana kita perlu memilah antara naskah akademik dengan naskah kurikulum. Naskah akademik bersifat inspirasional,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa memasukkan segala macam unsur-unsur yang baik dari sekolah-sekolah kita, pemetaan analisis kebutuhan. Tadi yang sudah ada yang pakai analisis SWOT, itu Pak Robi di SMP Regina Pacis itu luar biasa, Pak. Kita berani untuk jujur memetakan sekolah-sekolah kita, dan ya mohon maaf karena selama ini ada kemungkinan bahwa desain kurikulum maupun desain pembelajaran kita itu cenderung kosmetik, cenderung tempelan atau aksesoris untuk memperindah sekolah kita, tetapi faktanya tidak seperti itu. Kita takut kalau akreditasi kita dinilai buruk, maka seolah-olah kurikulum itu dibuat dengan seolah-olah, desain itu dibuat dengan seolah-olah baik, tetapi tidak sesuai dengan realita. Dan naskah akademik itu seperti, mohon maaf, seperti menelanjangi diri kita. Kita kembali lagi ke situasi Taman Eden di mana kita bahagia dengan ketelanjangan ini. Gitu ya. Kita bahagia dengan sekolah kita seperti ini, ada sisi positifnya, ada sisi yang perlu kita kembangkan lagi. Dengan ya inilah sekolah kita, jati diri sekolah kita. Dengan naskah akademik, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah memetakan secara jeli dan detail apa yang kita harapkan dari sekolah kita masing-masing. Tentu yang perlu kita pilih untuk ini, karena pendekatan kita adalah pendekatan sikap berbasis nilai, maka nilai dan pendekatan-pendekatan ini perlu kita pisahkan. Yakni nilai, apa yang kita sebut dengan nilai itu adalah sesuatu yang ideal, yang sampai PR-nya sampai mati, sampai akhir zaman itu kita wujudkan. Dalam bahasa kita sebagai pendidik ini kita sebut dengan atmosfer pendidikan atau iklim sekolah. Sampai sekolah kukut gitu ya, tutup, atau nantinya kalau dibilang hancur, tapi nilai-nilai atmosfernya sekolah itu akankah tetap ada. Nah, nilai-nilai ini kita bangun dari nilai-nilai yayasan, Bapak Ibu. Nilai yayasan itu tentu akan bersifat umum, yakni karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Ya, nilai YPK Don Bosco itu kan, YPK Manado, Keuskupan Manado ini kan, Yayasan Katolik Keuskupan Manado itu tiga ini berlaku umum. Sedunia pun mengakui bahwa kasih itu yang utama, kasih itu unggul, kasih itu bisa kita luaskan. Siapa sih yang menentang nilai kasih di Indonesia, di dunia? Apakah ada yang menentang? Tidak ada. Apakah ada yang menentang nilai solidaritas? Paguyuban, solidaritas kan tidak ada juga. Solidaritas, kita saling tolong-menolong, baku bantu, juga tidak ada. Nilai-nilai universal ini bersifat umum, dan ini akan menjadi atmosfer sekolah, terutama di sekolah-sekolah Keuskupan Manado. Lalu bagaimana untuk menggapai nilai-nilai yang tinggi itu, yang mendekatkan kita pada ilahi, yang ilahi, yakni melalui keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan inilah yang nantinya akan menjadi kompetensi dasar kita dalam struktur keteladanan. Seperti laku, semangat, ya, laku. Jadi yang membuat kita mempunyai kehendak, itu kan keutamaan. Lalu secara detail lagi, bagaimana hal itu diwujudkan, yakni dengan indikator-indikator atau yang kita sebut praksis moral. Mengapa kita bicara soal praksis moral? Karena tindakan kita bukanlah tindakan yang kosong, tindakan yang semu tanpa makna. Tindakan-tindakan kita yang ada dalam indikator dijiwai oleh roh dari nilai-nilai dan disemangati oleh kehendak dari keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan dalam bahasa pendidikan itu kan biasanya kita pada umumnya bicara soal apa yang kita ajarkan.
Tetapi saat ini kita ngomong soal keteladanan dan dipertegas lagi oleh Presiden kita, Pak Joko Widodo, ketika tempo lalu, bahwa guru adalah sumber nilai dan keutamaan. Guru sumber nilai dan keteladanan. Ya, bukan. Nanti silakan Bapak Ibu kalau nggak percaya dengan kami, silakan browsing. Ya, silakan browsing. Pasti percayalah, wong kami sudah browsing duluan ya. Pasti percaya. Pasti percaya. Kami browsing duluan karena kemarin ada salah satu FGD itu Bu Lili Kaunang mengungkapkan soal ini. Kami itu heran Pak, sampai Pak Jokowi sendiri bicara soal nilai dan keteladanan, gitu. Core value itu ya, dan keteladanan. Wah, itu luar biasa Pak bagi kami. Jadi kita berada dalam jalur yang benar, jalur yang kita anggap sebagai, ya kemarin memang tempo lalu kita kebingungan ini itu, tapi bersama-sama kita tegaskan kita bekerja sama dengan negara untuk membenamkan nilai-nilai dan keteladanan. Dan nanti Pak Heri akan memberi kejutan bagaimana struktur keteladanan itu kita bangun bersama. Ketika kita bicara soal struktur keteladanan, kami akan mengembangkan ini, kita bersama-sama akan mengembangkan ini di FGD yang di tahun depan, Bapak Ibu. Kalau Pak Guido dengan teknologi pendidikannya, silahkan nanti bisa membantu kita untuk mempertegas langkah bagaimana pendekatan ini, yakni pendekatan baru ya. Saya rasa baru dalam teknologi pendidikan, yakni eksemplarisme tentang keteladanan. Bahwa keteladanan satu itu membutuhkan patron, membutuhkan orang yang kita anggap sebagai idola, yang matang terhadap nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Tokoh inilah yang nantinya akan menjadi tokoh identifikasi kita. Dalam dunia pendidikan kita bicara soal guru adalah inspirator, guru adalah teladan yang menginspirasi. Nanti struktur keteladanan kita bicara juga soal guru. Ya, yang menjadi pintu gerbang pendidikan dan menjadi jantung kurikulum. Maka guru adalah idol dari siswa-siswinya. Nah, guru itu syarat akan nilai dan keutamaan-keutamaan. Nanti kita akan perdalam lebih lanjut, ini pastinya sangat mengasihkan pendekatannya Prof ya. Ini pasti sangat mengasihkan dan pasti nanti akan menunda waktu tidur dan menunda waktu pulang. Dan pulang pasti kedinginan dan kehujanan itu ya. Karena selalu pulang malam Profesor Guido dan timnya itu. Begitu Bapak Ibu, ini ke depannya kami rancang seperti ini. Bahkan kita bicara tahun ini ing Ngarsa Sung Tulodo, tahun depan kita akan ing Madya Mangunkarsa. Bagaimana guru membangkitkan semangat dan menjadi idol sekolah. Dan setelah menjadi idol, kita perlu untuk menggamblangkan, mengklarifikasi seluruh konsep-konsep tentang nilai dan keutamaan agar mampu disosialisasikan dan diinternalisasikan menjadi bagian milik dari seluruh warga sekolah. Yaitu ke depan, sabar ya, kita nikmati prosesnya satu persatu. Kalau Tuturi Handayani semua dari zaman bapak saya sekolah mungkin sudah ada Tuturi Handayani itu ya dalam logo Kemendikbud. Tapi ing Ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa ini akan kita bangun bersama. Lalu dari struktur keteladanan dan apa yang kita bicara soal keteladanan, nilai-nilai keutamaan, gamblang ya. Nilai, atmosfer, keutamaan-keutamaan kita dapat dari kearifan-kearifan lokal, budaya sekolah, galian-galian harapan, lalu profil pelajar Pancasila, kearifan lokal masyarakat setempat, falsafah-falsafah atau kebajikan-kebajikan tertentu. Nilai dan keteladanan itu Pak, ketika kita bisa memilah ini, secara detail, akan mempermudah kita membuat naskah kurikulum kita. Oke, ini masuk ke dalam tadi
SMP Katolik Lambean tadi juga perlu untuk menggali lagi, memilahkan antara nilai dan keutamaan. Nilainya prinsipnya nilainya ada 3 karena Yayasan Manado, Keuskupan Manado ini ada 3 nilai. Yang lain yang kita ajarkan menjadi struktur keteladanan. Ya, lalu Pak Robi tadi dengan analisis SWOT-nya tadi sudah saya komentari, kita jujur. Jadi membawa damai itu perlu kejujuran, dan luar biasa Pak naskah akademik yang dibawakan tadi. Lalu Ibu Anastasia dari Yohanes Laikit, kita sadari pertobatan sekolah kita, ya ada semangat pertobatan, lalu kita ambil bagian dari misi gereja, maka melibatkan Romo Paroki untuk pendidikan. Wah, itu luar biasa. Luar biasa Ibu, pasti nanti akan gebrakannya luar biasa, dan ada kemungkinan sekolah Ibu tidak perlu ketakutan kehabisan murid karena didukung oleh gereja setempat. Oke, lalu Bu Ana Deike, wah itu yang tadi Ibu, naskah akademik dan naskah kurikulum dipertajam lagi agar semakin detail. Kita menggali keutamaan-keutamaan yang akan kita teladankan akan semakin detail itu. Lalu mohon maaf soal kognitif behavioristik, konstruktivisme, neuroscience nanti masuk juga di naskah kurikulum Ibu. Ya, naskah kurikulum. Ya, nanti akan kita pertegas lagi dan langsung dikonkretkan ya Ibu. Ketika Ibu mau mengintegrasikan berbagai macam pendekatan dalam pembelajaran ya nanti akan dijelaskan Pak Heri. Langsung dikonkretkan, ditukikkan dalam konteks sekolah Ibu di Tompaso Baru. Jadi kita juga perlu mempelajari konteks. Misalnya ini kita mau mempelajari tentang dimensi landasan IPTEK gitu ya. IPTEK itu sebagai landasan untuk membentuk proses belajar siswa. IPTEK maksudnya teknologi digital ya. Saya langsung kerucutkan teknologi digital untuk merekonstruksi pembelajaran siswa. Oke, dengan berbagai macam pendekatan dari mana-mana sini sana sini yang itu banyak sekali sekarang kita dibanjiri oleh itu. Akan tetapi konteks masyarakat Bapak Ibu itu hampa sinyal misalnya, atau sinyalnya atau sinyalnya tidak bisa sambung gitu. Kan ya ide-ide sedunia itu kan nggak berbicara di konteks Ibu gitu. Ya, maka dari itu konteks perlu Ibu. Belajar tentang konteks, memahami tentang konteks, masuk dalam dinamika sekolah kita yang jujur, yang nyata, itu sangat dipahami. Oke lah, revolusi industri 4.0, terus sosial 5.0 gitu ya. Akan tetapi tidak berbunyi di masyarakatku. Nah itu akan kemana begitu? Nah, salah satu pendekatan kebudayaan berbasis budaya lokal inilah yang akan menggoncang global. Siapa tahu Maengket, Kabasaran itu nanti menjadi pundi-pundinya UNESCO. Ketika kita paham betul falsafah-falsafah dari tari Maengket, Kabasaran, lalu diidentikan menjadi warisan luhur dunia itu. Kan bukan main bangganya gitu. Tidak usah berbagai macam meniru ini itu, tetapi menggali esensi yang dari lokal ini kita cuatkan, makna-maknanya, falsafah-falsafahnya, kearifan-kearifan makna terdalam dari Kabasaran, terdalam dari Maengket atau Mapalus. Kan itu yang ternyata bisa dipelajari oleh yang dari India, dari Eskimo, dari Meksiko begitu. Ini malah luar biasa itu. Gitu. Gitu saja yang tadi dari Tompaso Baru, bagus. Lalu juga
Purwani tadi hampir sama ya Bu, tentang keunggulan-keunggulan. Itu dijadikan saja nanti sebagai, kan karena itu yang unggul, bijaksana, Pancasilais, selalu Thomas Aquinas tentang ketekunan, ketaatan, kerendahan hati, itu kan akan menjadi struktur apa yang kita teladankan kepada siswa, yang akan kita internalisasikan. Kita masuk dulu itu dalam masukkan itu dalam ini Bu, nilai ini nilainya cuma 3 tuh Bu, 3. Nanti disorot kemana-mana menjadi keutamaan praksis moralnya seperti apa. Dan sekali lagi saya menekankan, kalau misalnya Ibu sudah menggali, Bapak Ibu sudah menggali mutiara-mutiara berharga, ya, mutiara-mutiara berharga, jangan dikubur di tanah dan kita melakukan hal yang rutin, tetapi roncelah atau rangkailah mutiara-mutiara ini menjadi perhiasan yang indah yang bisa Bapak Ibu tonjolkan, entah itu nanti ketika perayaan-perayaan kebahagiaan gitu ya, kita pamerkan ini ke masyarakat setempat. Inilah keunggulan sekolah-sekolah kita. Oke, selamat berjuang, selamat menikmati dinamika selanjutnya dengan apa yang sudah kita siapkan bersama-sama. Begitu Prof, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendi. Luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu, masukan yang diberikan oleh Pak Hendi. Semoga semua kita catat dan untuk kita persiapkan ke depan dengan lebih baik lagi, baik naskah akademik maupun naskah kurikulum kita. Baik, untuk kesempatan selanjutnya, hari ini kita akan mendapatkan hadiah yang cukup besar juga dari Pak Heri. Maka tidak menunggu lama, kesempatan kali ini kita persilahkan kepada Pak Heri untuk memberikan masukan bagi kita. Waktu dan kesempatan ini kami persilahkan. Mari Pak. Ya, terima kasih Prof. Bido. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak. Saya merasa masih pagi terus ya. Bangun tidur jam segini biasanya bangun tidur kalau dulu-dulu itu. Desember, Natal telah tiba dan Sinterklas biasanya membagi hadiah. Kalau Sinterklas putih itu berarti saya pit hitamnya. Ibu jangan ketawa Bu. Baik, saya akan sampaikan mana ya file saya ya. Saya malah belum buka filenya. Sebentar Bapak Ibu. Bentar. Ya. Ya, terima kasih atas perjuangan kita semuanya dan bersama-sama kita akan bergerak membangun sekolah kita, pendidikan kita untuk anak-anak bangsa yang lebih baik lagi. Naskah akademik sudah tersaji. Nah, pada saat ini, Bapak Ibu, setelah membuat naskah akademik, kita akan merencanakan dan mendesain. Sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah kita masing-masing. Bagian ini merupakan bagian jantung dari pendidikan kita. Di dalam mengimplementasikan dokumen kurikulum POP yang kami buat,
kami melakukan riset terlebih dahulu dengan pergunakan pendekatan administratif model. Kami di dalam membangun kurikulum kami untuk POP. Kami melakukan riset terlebih dahulu, kemudian melakukan pengembangan naskah akademik atau membuat naskah akademik, kemudian analisis kebutuhan, baru membuat kurikulum. Dan ini kita uji cobakan di FGD dan diklat-diklat dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk teman-teman semuanya, kami melakukan pendekatan grassroots model, di mana dimulai dari sekolah Bapak Ibu Guru, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan pengembangan naskah akademik, membuat naskah akademik, kemudian mengembangkan atau membuat kurikulumnya, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya hubungan antara kurikulum dan pembelajaran? Hubungan antara perencanaan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Bagian ini paling kanan adalah teaching learning situation, yaitu pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran para guru, siswa, dan seterusnya. Sedangkan konkret pada KTSP yang selama ini Bapak Ibu lakukan, itu pada area kurikulum development, dari tengah sampai ke kanan. Sedangkan yang sedang kita lakukan, ini adalah kurikulum planning, perencanaan kurikulum. Di mana di dalam merencanakan kurikulum, goal and general objective, goal, tujuan umum pendidikan sekolah kita itu apa? Tujuan umum pembelajaran yang dibuat di dalam kurikulum kita apa? Tujuan pembelajaran yang nanti turun ke tujuan pembelajaran tiap mata pelajaran. Umumnya kan seperti itu. Nah, area inilah yang sedang kita jalani, Bapak Ibu semuanya, yaitu kurikulum planning. Merencanakan sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Merencanakan, menciptakan, mendesain, bukan lagi mengembangkan. Saat kurikulum unggul ini sudah kita buat, kemudian kita operasionalkan di dalam pembelajaran, maka di situ nanti akan ada evaluasi kurikulum. Begitu. Ada evaluasi kurikulum. Ini ya area yang sedang Bapak Ibu semua jalani. Merencanakan, mendesain, menciptakan sebuah kurikulum. Apakah selama ini pernah dilakukan atau pernah ada Bapak Ibu diajari atau diajak untuk menciptakan, merencanakan sebuah kurikulum sekolah Bapak Ibu semuanya? Kita akan bandingkan dengan KTSP yang selalu atau sedang Bapak Ibu jalani selama ini di dalam dunia pendidikan kita. Ini kami dapat dari WA salah satu teman guru di Pangudi Luhur. Area atau ranah pengembangan kurikulum atau mengembangkan kurikulum ini yang sedang Bapak Ibu jalani kemarin-kemarin, yang sudah Bapak Ibu jalani kemarin-kemarin dan mungkin ke depan berikutnya. Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa kurikulum unggul ini kita buat, sembari kurikulum unggul ini kita buat, KTSP sebagai syarat dinas dan syarat sekolah membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan dijalani juga. Sehingga dengan dinas pendidikan kita tetap ada hubungan baik. Maksudnya hubungan baik adalah tugas-tugas pembuatan atau pengembangan kurikulum ini dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu semuanya.
Tapi kita juga merencanakan sebuah kurikulum unggul. Setelah kurikulum unggul ini jadi, kita mix bareng, ini menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan? Jika itu ranahnya adalah naskah akademik, ini ya Bapak Ibu, masukkan di dalam dokumen naskah akademik. Isi naskah akademik itu apa saja, di antaranya yang selalu disampaikan oleh Mas Hendy ini. Poin-poinnya dilihat ya, nanti di dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan dilihat lagi. Oh, bagian ini masuk di naskah akademik. Kemudian ini dokumen kurikulum unggul, langkah-langkah inilah yang akan kita lakukan. Landasan kurikulum, model kurikulum, tujuan, organisasi dan struktur mapel dan seterusnya. Ini yang akan kita lakukan. Dokumen atau naskah akademik yang sudah Bapak Ibu buat, mana bagian yang bisa masuk di dokumen kurikulum ini. Begitu ya. Nah, ini adalah prinsip dasar pengembangan kurikulum. Harus relevan dengan tuntutan perkembangan zaman dan lapangan. Kebutuhan lapangan seperti apa? Tuntutan perkembangan zaman ini bahas di naskah akademik bagus itu. Kemudian fleksibilitas, kelenturan desain pengembangan melayani keragaman kebutuhan pengguna. Nah, yang Bapak Ibu buat kan ini, melayani kebutuhan Bapak Ibu. Langkah yang pertama, buatlah landasan kurikulumnya. Ini sudah diberi pengantar oleh Mas Hendy. Pokoknya kalau tulisan-tulisannya indah itu Mas Hendy yang membuat, sastrawan. Keindahan tulisannya seindah isi hatinya. Bayang pun landasan pengantarnya setengah episode pesiaran padang gurun kita untuk sampai ke tanah terjanji. Sangat teologis sekali kan. Dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Landasan yang pertama adalah spiritualitas. Kalau tadi sudah terbahas di naskah akademik, di dokumen kurikulumnya ini, tulis lagi, sarikan yang Bapak Ibu tulis di situ, bagaimana di sekolah Bapak Ibu nantinya. Landasan spiritualitas itu adalah core value yayasan, kemudian masukkan keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah. Kalau dulu Bapak Ibu menyebut itu adalah nilai keutamaan sekolah, sekarang terminologinya adalah keutamaan sekolah. Nilai hanya ada di sini, core value yang sudah ditentukan oleh yayasan. Begitu ya. Landasan filosofis, tadi sudah ada banyak yang memasukkan. Landasan sosiologis, berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat. Budaya yang diangkat di sekolah Bapak Ibu apa? Ceritakan tentang sosiologis hubungan manusia, budaya bagaimana dan seterusnya. Nah, di sekolah Bapak Ibu, budaya yang mau diangkat apa? Bahas di sini dengan sumber-sumber yang valid. Begitu ya. Jika Bapak Ibu mau melihat naskah akademik Luber yang pernah kami kirimkan, di situ kami mempergunakan catatan kaki sitasi, sehingga sangat kuat sebagai naskah akademik. Dan dokumen kurikulum pun juga ya sama. Gitu. Landasan IPTEK, jelaskan Indonesia 2045 menyongsong Indonesia emas, anak-anak dipersiapkan bagaimana dan seterusnya. Landasan psikologis, teori belajar masukkan ada 4. Ini tidak hanya sekedar umum-umumnya, tetapi sumbernya mana, terus ini tokohnya siapa, tokoh kognitif siapa, behavioristik siapa, konstruktivistik siapa. Konstruktivistik di pembelajaran Bapak Ibu di sekolahan itu mengkonstruksi pemikiran anak bagaimana dengan budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Jadi apa ya, kurikulum ini sudah langsung tajam menukik di
kontekstual sekolah Bapak Ibu, bukan lagi secara umum-umum begitu. Begitu ya. Kemudian baru menentukan misi sekolah. Misi atau visi sekolah. Di sini diberi pengantar oleh Mas Hendy. Misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Bukan sekedar rentetan kata-kata indah. Padahal kalau itu kata-katanya indah dan itu menggugah kita untuk berjerih dan bersusah payah kan juga enak sekali ya. Dan nanti akan ada kata budaya, nilai, pendidikan karakter, profil pelajar Pancasila, spiritualitas, dan lain-lain. Dan mengacu pada landasan kurikulum, visi misi yayasan. Visi misi yayasan juga harus dilihat, ini diturunkan ke visi misi sekolah Bapak Ibu. Ini yang sering kami sampaikan, POP hanya ada misi, visinya kami nggak membuat. Kami hanya butuh misi di sini. Kemudian model kurikulum, ini next bisa kita diskusikan lebih jauh. Masuk ke bab 4 adalah tujuan pendidikan. Saya secara singkat ya menyampaikan ini, nanti di dalam penyusunannya bisa dibantu oleh Prof. Guido untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Kemudian tujuan pendidikan, begini, tujuan pendidikan 3, aims, goal, dan objektif. Aims ini tujuan umum yang mau dicapai. Kita sekolah Katolik, tujuan pendidikan gereja apa? Jelaskan. Tujuan pendidikan gereja. Tujuan pendidikan nasional, jelaskan landasan-landasannya apa, sumber-sumbernya mana. Begitu ya. Kemudian tujuan pendidikan sekolah, Bapak Ibu itu apa? Sekolah ini didirikan untuk apa? Begitu. Dan itu secara ringkas terlihat di visi dan atau misi sekolah Bapak Ibu. Tapi kalau visi dan misi itu tidak mencerminkan tujuan pendidikan sekolah Bapak Ibu, ada yang salah di situ mesti. Biasanya visi dan misi hanya rentetan kata-kata indah yang dipajang di tembok sekolah, yang dipajang di mana. Tapi apakah itu pernah direfleksikan setiap hari oleh seluruh ekosistem sekolah? Tanda tanya. Tujuan pembelajaran adalah objektif, tujuan pembelajaran di setiap mata pelajaran. Nah, di dokumen ini Bapak Ibu semua jelaskan tujuan pembelajaran, kaitkan dengan filosofi budaya yang mau diangkat di sekolah Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai atau core value sana. Kata kerja operasional, taksonomi Bloom dan sebagainya jelaskan di sini secara komplit. Sehingga dokumen kurikulum ini menjadi panduan utama guru di sekolah. Nah, ini dokumen 1 namanya adalah struktur mata pelajaran. Dokumen kurikulum kita, dokumen kurikulum kita beri nama struktur teladan. Ada penjelasan singkat di sini. Kemudian salah satunya filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Tulodo itu bahasa Jawa yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah teladan. Terus bentuknya bagaimana? Yang selama ini selalu dijelaskan, yang selalu kita katakan, Mas Hendy menjelaskan dengan lingkaran-lingkarannya. Nilai, contoh nilai itu di tengah ini. Kemudian yang lingkaran melingkari nilai ini adalah keutamaan. Terus untuk mencapai itu ada praksis moral tindakannya. Nah, inilah pentingnya penjelasan Mas Hendy yang lalu itu. Kami buat seperti ini agar memudahkan kita untuk melihat begitu saja. Bapak Ibu mau membuat dengan lingkaran-lingkaran itu, mau mengembangkan sendiri juga, it's okay, tidak masalah. Kami memberi trigger saja. Kolom pertama core value,
dua keutamaan, baik itu Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, budaya, budaya yang mau diangkat, nilai-nilai apa keutamaan di situ mengandung filosofi apa, kemudian profil pelajar Pancasila, ini semuanya linear ya, menjadi satu kesatuan. Saya memberi contoh untuk ini nilai yang ada di Yayasan Pangudi Luhur, ada 6. Standar kompetensi lulusan tuliskan di sini. Selama ini di form-form yang itu jarang sekali ada ditulis lagi standar kompetensi lulusan. Tujuannya apa ya? Kita tahu bahwa ini semuanya bermuara pada kompetensi lulusan anak kita yang mau dicapai apa, begitu. KI 1, KI 2, spiritual sosial masuk di sini. Sah ya? Di kurikulum 2013 sama. Kemudian KI 3, KI 4 itu di mata pelajaran yang diampu oleh para guru, begitu. Terus kemudian penjelasan tiap kolomnya sudah ada di sini, nanti bisa Bapak Ibu baca. Perumusan kompetensi dasar dan indikator. Saya yakin Bapak Ibu semuanya setelah mengetahui ini, semua core value, keutamaan, profil pelajar Pancasila, membuat kompetensi dasar dan indikatornya. Kita tulis lagi, di sini adalah core value. Core value pertama apa? Tuliskan. Keutamaan yang sudah ditulis di struktur teladan tadi, tuliskan lagi di sini. Kenapa ini dituliskan lagi? Agar saat menentukan kompetensi dasar itu kita bisa langsung melihat di sini, ini hanya masalah teknis saja. Kalau tidak mau ditulis lagi, ini dihilangkan ya nggak apa-apa. Aspek kompetensi dasar indikator. Tetapi kan sumbernya dari ini. Harus bersumber dari ini. Ini hanya masalah teknis. Gitu ya. Kompetensi dasarnya apa? Rumuskan kompetensi dasarnya. Kalau KI 3 dan KI 4 kompetensi dasarnya kan sudah ada di Permendikbud nomor standar isi itu nomor berapa ya? Gak lupa-lupa ingat. Pokoknya antara 20 sampai 26 pasti ada itu. Standar isi Permendikbud 2016. Indikatornya buat sendiri juga. Pak Ibu diminta menentukan kompetensi dasar, menentukan indikatornya. Dan ini menjadi dokumen induk kurikulum sekolah Bapak Ibu semuanya. Demikian juga untuk core value yang kedua, core value yang ketiga, core value yang keempat, dan seterusnya. Tibalah saatnya yang di atas tadi bisa dijalankan, ya. Terus kemudian desain buku sekolah, desain buku yayasan ini bisa berjalan paralel. Core value yayasan bukunya tentunya ada. Bahasa-bahasanya memakai bahasa filsafat, teologi, moral, konstitusi, kongregasi, dokumen gereja, bahasa-bahasa spiritualitas, dan seterusnya. Alangkah lebih baiknya jika core value yayasan ini dibahasakan dalam bahasa pendidikan, dikaitkan dengan pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Buat buku keutamaan Santo Santa Pelindung yang mau diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Sama-sama Maria Goretti misalkan. Maria Goretti di Manado sama Maria Goretti di Semarang, mungkin keutamaan yang diambil berbeda. Maka bukunya akan berbeda. Sama Santa Pelindungnya Maria Goretti. Santo Pelindungnya Heriberto Satya. Tapi Heriberto Satya Semarang sama di Manado sama di Kabanjai kan bisa berbeda. Kan gitu. Ya enggak apa-apa toh, tadi jadi pit hitam sekarang jadi santo kan ya, enggak apa-apa. Kemudian buku budaya. Buku budaya.
Sudah agak deg-degan ya. Bu Yulita ketawa-ketawa terus. Sudah deg-degan ya. Duh Pak, buku budaya yang diangkat di sekolah Bapak Ibu apa? Bahas dengan sumber-sumber yang jelas, footnote, kemudian citasi. Di pendidikan di sekolah Bapak Ibu apa budaya yang mau diangkat? Bagaimana budaya ini, di buku itu ya, bagaimana budaya ini bisa jika terinternalisasi anak-anak, besoknya anak-anak bagaimana dan seterusnya. Ini menjadi pedoman guru. Jadi nanti seluruh naskah kurikulum dan buku-bukunya, dokumen kurikulum dan buku-buku penunjangnya ini, setiap guru harus punya dan setiap guru harus membaca. Lebih baik jika seminggu sekali, hari Sabtu atau hari apa, diajak untuk membedah dan berdiskusi terus. Karena ini prosesnya terus-menerus. FGD kita kan prosesnya juga panjang terus-menerus dan makin lama akan semakin baik. Begitu. Contohnya, kami membuat kurikulum POP, kemudian menentukan desain bukunya, desain modulnya. Kurikulum POP ini akan menciptakan sebuah ekosistem sekolah berbasis budaya dan nilai-nilai. Maka bagaimana pendekatannya? Pendekatan budaya. Ini ekosistem sekolah yang mau kita tuju. Caranya bahas core value. Peningkatan literasi, numerasi, dan karakter. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya membuat kurikulum. Menciptakan kurikulum. Setiap sekolah harus menciptakan kurikulumnya masing-masing. Maka di sini ada diskusi dan kita berinteraksi tentang bagaimana menciptakan kurikulum. Kita baru sampai di sini nih. Belum membuat desain instruksionalnya. Evaluasinya bagaimana. Dan seterusnya. Ini menjadi satu kesatuan. Siapa yang menjaga ini semua? Kepala sekolah. Dibantu dengan wakil kepala sekolah untuk menciptakan ekosistem sekolah. Begitu kira-kira. Strategi implementasinya bagaimana? Pada prinsipnya semua sekolah kan sama. Di seluruh dunia kali ya. Intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. 4 ini kan di dalam ranah pembelajaran di sekolah. Jelaskan intrakurikuler itu apa? Menurut pandangan para ahli, definisi para ahli, menurut sekolah Bapak Ibu apa? Intrakurikuler berbasis budaya dan literasi, dan nilai-nilai untuk meningkatkan literasi, numerasi, karakter, dan sebagainya. Bahaslah di situ. Sehingga guru yang membaca dokumen kurikulum ini, intrakurikulernya mengarah ke ini. Landasannya apa sih? Landasan spiritualitasnya ini, landasan ini. Guru baru beri dokumen ini. Ajak belajar dokumen kurikulum sekolah. Agar frame gerak sekolah ini sama. Guru baru ini juga bisa mengikuti irama ritme sehingga terjadi akselerasi pembelajaran pada guru tersebut. Kita memanusiakan mereka. Guru baru belum di training, belum apa-apa, suruh ngajar, nggak tahu apa-apa, ya kalau ada masalah silakan atasi sendiri, ya baik sih, nggak apa-apa. Caranya kan bisa macam-macam. Kami mengajari ketahanan, Pak. Ya benar, baik, nggak apa-apa. Desain instruksional jelaskan, Prof. Guido, nanti tanya sama Prof. Guido caranya. Desain instruksional itu apa dan model-modelnya apa yang cocok untuk pembelajaran ini apa dan sebagainya. Jelaskan proyek B. Ini semua dijelaskan ya, kerangka ini. Peta ini dijelaskan, hubungan satu dengan yang lainnya. Buat alur pikirnya dan jelaskan ini. Sumber-sumbernya juga harus valid semuanya. Project based teaching, project based living, critical thinking jelaskan, computational thinking juga dijelaskan. Inovasi RPP pasti tahu, jelaskan RPP itu apa, dari Permendikbud begini, dari surat edaran begini.
RPP di sekolah Bapak Ibu mau didesain seperti apa, silakan buat. Contoh RPP-nya tampilkan. Boleh nggak setiap guru berbeda-beda RPP-nya? Boleh saja. Contohnya mana ya? Boleh saja. Nah, Wakasek Kurikulum dan kepala sekolah harus piawai di dalam menilai RPP para guru. Nah, jelaskan taksonomi Bloom yang direvisi Anderson dalam metrik ini. Dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Saat ini, pembelajaran yang kita lalui bersama di tujuan kurikulum kami untuk seluruh POP ini, proses kognitif yang kami arah adalah mencipta. Sedangkan dimensi pengetahuan yang kita akan tuju bersama adalah metakognitif. Kita berpikir no box, bukan out of the box lagi. Out of the box masih ada boxnya. Ini sudah no box, tidak ada batasan. Semua bisa dicari dalil kebenarannya. Tinggal bagaimana kita berliterasi untuk mencari jurnal-jurnal ilmiahnya, membaca buku, dan sebagainya. Nah, sehingga produk yang dihasilkan dari Bapak Ibu semua ranahnya sudah pada ranah mencipta, proses kognitifnya mencipta, dimensi pengetahuannya adalah metakognitif. Bapak Ibu semuanya sudah bisa menciptakan sebuah kurikulum dengan dimensi pengetahuan yang lebar, bukan lagi prosedural. Naskah akademik yang Bapak Ibu kerjakan di ranah metakognitif ini. Begitu. Areanya ada di sini. Dan profesiat buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian strategi berikutnya dengan ekstrakurikuler. Jelaskan ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu. Definisi pandangan ekstrakurikuler dari para ahli, pandangan ekstrakurikuler Bapak Ibu terhadap ekstrakurikuler di sekolah Bapak Ibu mau dibawa kemana, itu dijelaskan di sini semuanya. Terus kalau jenis ekstrakurikulernya, masukkan di dalam suplemen buku tersendiri. Karena apa? Misalkan di sini ada pramuka, ada marching band, ada teater, ada memancing misalkan. Nah, tahun depan marching band-nya atau teaternya hilang. Maka hanya dokumen suplemen ini saja yang kita ganti. Dokumen kurikulum unggul kita, kurikulum induknya tidak usah diganti. Tidak usah nyetak lagi. Begitu. Maksud kita hanya teknis saja. Begitu ya. Kemudian di ekstrakurikuler itu ya ada nama ekstrakurikulernya apa, deskripsi ekstrakurikuler itu apa, seluruhnya. Standar kompetensi lulusannya apa, KD-nya, indikatornya, tujuannya. Ini dituliskan di sini. Mau komplit lagi, keren lagi, bisa. Insertnya. Belum sampai ke sini adalah keutamaan atau mau diberi core value apa yang mau ditanamkan di sini. Tentunya core value-nya juga semuanya ya. Core value-nya semua, tinggal keutamaannya. Misalkan di sini. Keutamaannya mau ditulis di sini ya oke, nggak masalah. Jadi jelas banget pramuka itu mau menanamkan keutamaan apa untuk mencapai core value yang mana. Standar kompetensi lulusan untuk diukur apa? Kompetensi dasar di ekstrakurikuler diving apa? Indikatornya apa? Tujuannya apa? Tujuan ekstrakurikuler dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian tibalah saatnya kita membuat penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Saya mau memberi sedikit tips membuat daftar pustaka.
membuat citasi. Membuat citasi, ini saya sudah membuat citasinya, kemudian membuat daftar pustaka otomatisnya, tinggal klik reference, kemudian bibliografi, kemudian ya klik bibliografi. Ini daftar pustakanya sudah secara otomatis tersusun sendiri. Begitu, karena saya mempergunakan citasi ini secara otomatis. Ini kalau saya lihat sumbernya gimana sih? Oh, ternyata ini. Ini dari buku Curriculum Foundation, Principle and Issues, pengarangnya ini, dan seterusnya. Kemudian satu lagi, tadi sudah ada yang menyampilkan Bu Dwi Purwani, Pak Yuk, tentang daftar isi. Ada teman yang sudah bisa, nanti silakan bertanya di teman. Saya ingin menampilkan di sini daftar isi. Untuk membuat itu maka mempergunakan style heading dan seterusnya. Nah, kalau diklik di view, kita lihat navigation pane akan muncul di sini. Kita mau membuat daftar isinya, table of contents, automatic. Nih, daftar isinya sudah langsung. Isinya mau diganti di halaman berapapun, kita nggak usah bingung-bingung mikirin itunya. Demikian sedikit apa yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak, Prof. Guido. Silakan dipandu untuk jika ada tanya jawab, ada pertanyaan. Terima kasih, Prof. Guido, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Heri atas masukan, memberikan lampu ya, penerang bagi kita pada hari ini buat Bapak dan Ibu dari Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado. Semoga semua kita bisa menangkap apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, saat ini diberikan kesempatan kepada kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Apabila ada pertanyaan yang hendak disampaikan, boleh, saya rasa kita mengacungkan tangan lewat reaksi yang bisa kita berikan. Waktu dan kesempatan ini dipersilahkan kepada kita, Bapak dan Ibu. Ada kira-kira? Selamat datang juga kami sampaikan kepada Frater Herman Wandagi dari Sekretaris Yayasan Pendidikan Keuskupan Manado. Selamat datang, Frater. Ya, selamat siang, Frater. Bisa bergabung karena baru sempat masuk ini. Ya. Ya. Baik, Frater. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Sehingga gerak langkah kita ke depan semakin lebih jelas, boleh mengacungkan tangan lewat reaction, silahkan. Ada kira-kira? Baik, saya rasa sepertinya tidak ada. Namun saat ini kita melihat ada Frater Herman yang sudah hadir di... Pak Guido, boleh saya menambah dikit, Pak? Oh, boleh, Bruder. Mari, Bruder, silakan, Bruder. Ya, tadi Pak Heri sudah menjelaskan terkait core values dan yang harus diwujudkan di sekolah masing-masing. Santo Santa pelindungnya sama, sebuah nilai mungkin sama, tetapi bentuk konkret di sekolah perwujudannya bisa beda-beda. Nah, ini yang saya kira perlu kita pikirkan baik-baik agar yang disebut unggul tadi benar-benar unggul untuk sekolah kita. Saya usul kemungkinan di sekolah-sekolah yang ada di ruang virtual ini terkait dengan kurikulum
dalam kegiatan ekstrakurikuler itu belum dikelola dengan baik, dengan profesional. Menurut saya, dugaan saya. Jika itu benar, saya usul kegiatan ekstra ini kita kemas, kita kelola menjadi bagian dari keunggulan kita. Ya. Apalagi saya melihat, mendengar cerita sharing dari Bapak Ibu tadi kan rata-rata jumlah murid di sekolah masing-masing itu kan agak sedikit ya. Tadi juga disampaikan ketika lahir atau hadir sekolah negeri yang gratis, dulu sekolah kita itu diserbu banyak anak, sekarang mengalami kesulitan jumlah siswa. Sementara letak sekolah-sekolah Bapak Ibu itu kan strategisnya itu rata-rata tadi diceritakan berdekatan dengan gereja, satu komplek dengan gereja, satu komplek dengan rumah sakit, dan seterusnya. Saya kira itu ada energi positif yang bisa kita kolaborasikan agar visi awal kehadiran sekolah itu juga masih dipelihara juga oleh umat beriman Katolik yang ada di sekitar sekolah, gedung gereja, itu gimana caranya. Nah, kegiatan yang ingin saya maksudkan, kegiatan ekstra itu kita kemas menjadi, ada yang menjadi semacam primadona, arena gembira bagi anak-anak. Karena kalau kita berjuang membangun keunggulan di bidang akademis misalnya di pagi hari, kemungkinan kita akan mengalami kesulitan, karena salah satu indikasinya tadi beberapa menyampaikan terkait dengan kesulitan pegawai atau guru, ya. Nah, kalau kita ada yang kesulitan guru, sementara kita akan mengembangkan sekolah berada atau dari titik lemah itu kemungkinan juga akan sulit. Ambillah peluang lain yang kita tidak perlu mengalami kesulitan yang besar, tetapi ada energi tambahan lain yang bisa kita eksplor. Nah, saya hanya mau cerita, kalau kegiatan ekstra itu kan sifatnya komunitas. Ada beberapa sekolah yang mengembangkan kegiatan ekstra ini menjadi kegiatan yang menarik bagi anak-anak karena memanfaatkan atau mengambil peluang bahwa anak remaja SMP ini kan saat anak di mana dia ingin berkumpul dengan teman-temannya, ya, berkumpul dengan teman-temannya, ingin eksis, ingin diakui prestasinya. Nah, kalau tadi Pak Heri menyampaikan pramuka, bisa juga pramuka itu dikemas yang menarik. Anak itu menarik biasanya kalau ada bisa menciptakan keramaian, misalnya hiking atau kemah atau apa lah seperti itu, umumnya senang. Karena beberapa kejadian yang kami alami, ada anak itu pengen sekolah ke sekolah tertentu karena melihat kegiatan yang ramai di sekolah itu. Nah, kegiatan yang ramai itu ya bisa juga pramukanya, bisa juga bola volinya, apalagi ya. Pokoknya yang rame-rame kegiatan pendidikan yang sifatnya komunitas, rame-rame di sana sosialitasnya jadi, tanggung jawabnya jadi, toleransinya jadi. Nah, kalau di kelas-kelas itu kan umumnya individu. Apa ada ulangan dikerjakan bersama-sama? Kan nggak ada. Ya kan? Kalau dia anak itu berhasil dapat nilai tinggi, pasti itu juga sifatnya individu. Yang nilainya buruk ditanya malu. Nah, akhirnya ada beban. Tapi kalau kegiatan yang sifatnya komunitas, di kegiatan ekstra itu umumnya kita lebih los, lebih bebas, lebih gembira. Nah, coba ide-ide seperti itu kita bangun ya. Beberapa pengalaman kami di Jawa, sekolah-sekolah yang muridnya sedikit itu terobosannya lewat kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu ada beban sangat berat, tapi lebih ke humanioranya, kegembiraan, bisa menghadirkan banyak orang, bisa menghadirkan tadi, ciptakanlah keramaian di sekolah Bapak Ibu. Itu ide coba yang dibangun di sana. Ya, kalau ada anak 45, di situ kan masih
memungkinkan menciptakan keramaian, mungkin kemah kah atau pentas seni di tepi jalan gitu nyanyi-nyanyi itu apa, itu juga bisa. Tidak harus dengan panggung, di dekat taman kota bolehlah anak-anak berekspresi seni di situ. Itu mungkin akan dicoba saja Pak. Ini beberapa ide yang saya tekankan adalah kegiatan ekstrakurikuler dikelola secara profesional, ada produknya. Kalau produknya itu sebuah pentas seni, biarlah anak punya pengalaman pentas seni. Misalnya pada Hari Pahlawan, nasionalismenya jadi, pendidikan nasionalnya ada, ya itu. Atau di peristiwa bulan Mei, penutupan kegiatan ekstrakurikuler. Nah itu, kalau itu produknya itu sebuah lomba, ikutlah anak-anak lomba. Nggak juara nggak apa-apa. Anak itu diutus untuk mewakili sekolah lomba itu sudah pengalaman, kegembiraan, rasa percaya diri yang bagus kok. Itu beberapa pengalaman saya. Ini pengalaman ya, bukan apa ya, bukan teori, tapi ini pengalaman saya beberapa lama bertugas sebagai kepala sekolah di beberapa tempat. Begitu Pak, ini sharing saja Pak Guido. Terima kasih. Terima kasih Bruder atas pengalaman yang dibagikan. Bapak dan Ibu, pengalaman merupakan guru yang sangat berharga. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman Bruder. Dengan demikian nanti akan menghidupkan suasana sekolah kita sehingga menjadi perhatian juga dan bisa kita menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dipersiapkan secara profesional. Itu mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa kita nanti terapkan di sekolah kita masing-masing. Baik, yang selanjutnya mungkin ada dari Pak Hendy atau Pak Heri, masih adakah yang kira-kira mau disampaikan? Cukup Pak Guido. Cukup? Luar biasa kerja keras Bapak Ibu. Nanti kita tunggu selanjutnya kejutan-kejutan apa yang bisa Ibu tawarkan, Bapak Ibu tawarkan kepada kami. Dan naskah akademik dan naskah kurikulum pada prinsipnya nanti mempersenjatai kita untuk in-house training. Jadi bersama kita akan mensosialisasikan, menularkan praktek baik ini kepada seluruh warga sekolah agar gerakan kita itu didukung dan didorong bersama-sama, tidak hanya kita sebagai kepala sekolah dan instruktur dan guru-guru pilihan pengembang kurikulum, tetapi seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat, lalu stakeholder yayasan, lalu orang tua siswa, siswi kita, terus birokrasi-birokrasi yang terikat dengan pemerintah setempat, bagaimana nanti dikemas, itu kreativitas dari sekolah masing-masing. Terima kasih, yang jelas kami menyediakan senjata untuk itu. Gitu Pak Widu. Baik, terima kasih Pak Hendy. Begitu Bapak dan Ibu, ini kita lagi dipersiapkan untuk menyiapkan senjata karena akan ada nanti in-house training, maka segala sesuatu yang kita persiapkan ini akan kita terapkan di sekolah kita, sekaligus kita seluruh warga sekolah akan belajar menggunakan kurikulum yang sudah kita desain ini. Begitu Bapak dan Ibu, maka sangat baik kalau kita sungguh-sungguh bisa mempersiapkan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum kita atau naskah kurikulum kita. Dengan demikian nanti operasionalnya dapat berjalan dengan baik dalam in-house training. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada dari Pak Heri? Cukup? Atau gimana? Baik, jika tidak, ya, oke. Gini, Pak Guido, di Google Classroom sudah ada pemberitahuan ya untuk pengumpulan naskah akademik dan dokumen kurikulumnya. Ya, sudah. Sudah ada ya. Ada Pak ya. Bapak Ibu tidak bertanya. Waktunya sebegitu itu, terus menyelesaikannya gimana Pak? Bapak Ibu semuanya, syarat administratif tetap harus berjalan, kemudian penyelesaian dokumen kurikulum dan naskah akademik tetap harus berjalan terus, dan itu mungkin juga memakan waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, naskah akademik yang sudah Bapak Ibu buat
dikirimkan saja sesuai dengan batas waktu yang ada di Google Classroom. Setelah dikirimkan, Bapak Ibu masih bisa mendetailkan, menajamkan naskah akademik tersebut. Demikian juga untuk dokumen kurikulum. Ada tim yang mulai mengerjakan dokumen kurikulum tersebut. Sampai hari H harus dikumpulkan, kumpulkanlah. Mau mulai dari penutupnya dulu, daftar pustakanya dulu juga tidak apa-apa. Mau mulai dari bab berapa juga tidak apa-apa. Itu terkumpulkan. Setelah itu dikumpulkan, Bapak Ibu tetap melanjutkan itu sampai idealisme sekolah kita mau dibawa kemana, apa yang mau diajarkan kepada anak-anak, apa yang mau diteladankan kepada anak-anak itu tertuang penuh di dokumen kurikulum. Sebagai gambaran, dokumen kurikulum POP ini kami buat 1 tahun, Bapak Ibu. 1 tahun kami membuatnya. Kalau dengan risetnya ya kira-kira 2,5 tahun. POP yang berjalan 3 bulan ini 1 tahun kami membuat kurikulumnya. Bapak Ibu yang akan meletakkan dasar pondasi di sekolah Bapak Ibu tentunya akan lebih dari 2 tahun mengerjakannya. Jika nanti ada yang mengerjakan kurang dari 2 tahun, yang dilihat nanti bagaimana arah dari kurikulum tersebut, jelas enggak membentuk anak bagaimana, begitu. Kami sadar itu sepenuhnya, akan panjang. Dan mungkin nanti setelah POP berakhir, baru kurikulum ini bisa diimplementasikan. Selama kurikulum ini dokumen kurikulum belum fix, benar, tidak bisa kita mengimplementasikan. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Tidak usah khawatir, kita diberi waktu yang sama 24 jam sehari. Mungkin kita tidak punya hari untuk beristirahat, tapi masih punya waktu untuk beristirahat. Harinya ya setiap hari untuk mengerjakan kurikulum, tapi kan waktunya masih bisa diambilkan di situ. Masih ada waktu untuk istirahat, gitu. Demikian Pak Guido, sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Itu semboyan kami, Prof, kayak gitu, Prof. Kita memang tidak punya hari, tapi masih punya waktu. Baik, terima kasih Pak Heri. Begitu Bapak dan Ibu, maka sejauh yang mana bisa kita kerjakan segeralah bekerja bersama tim, kita gerakkan apa yang menjadi bagian-bagian yang lebih dahulu mau dipegang, silahkan dipegang, mungkin landasan sudah bisa, silahkan, maka tim bergerak untuk menyelesaikan naskah kurikulum juga, begitu. Sampai waktunya tiba kita mengumpulkan sejauh mana pekerjaan kita yang sudah kita selesaikan. Dan kita harus menyadari juga bahwa proses ini tidak hanya berhenti sampai saat di sini, termasuk perancangan naskah akademik dan naskah kurikulum ini, karena terus akan berproses dan kita terus berefleksi untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Begitu kira-kira yang disampaikan Pak Heri. Kemudian tadi Bapak dan Ibu boleh juga dilihat di kolom chat, Pak Heri tadi sudah membagikan materi yang telah disampaikan pada hari ini dan juga telah membagikan juga ada beberapa kado ya, kado Natal ya Pak ya, kado Natal dari Sinterklas. Jadi nanti boleh dilihat dan di-download ya untuk dipelajari dan melengkapi naskah kurikulum dan juga naskah akademik yang telah kita kerjakan Bapak dan Ibu. Gitu, silahkan di-download sebelum pertemuan kita pada hari ini berakhir begitu. Maka silahkan Bapak dan Ibu silahkan di-download. Jangan lupa juga presensi supaya diisikan, dikerjakan. Kemudian Guido, ya Bruder. Ya, silakan. saya ingin menambah kemantapan kita, ya. Ya, Bruder. Ini saya share ya.
serba-serbi saja. Nah ini Boleh, kemantapan Bruder, kita. silakan, Bruder. Kelihatan kah? Ya. Sudah kelihatan kah? Sudah, Bruder. Nah, ini SMP Belum, Santo Bruder. Thomas 4 Medan. SMP Santo Sudah, ya. Thomas 4 Medan, ini kegiatan tindak lanjut dari POP ini, membangun kurikulum ini, mereka sudah berani mengeksplor bahkan dimuat di surat kabar Medan Pos atau apa ini. Jadi karakter guru yang itu. Dia menyebutnya manajemen di bagian sini ini, manajemen sekolah berbasis budaya Batak. Nah, keren kan? Nah, nanti di Manado ini juga bisa mengelola sekolah kita, manajemen sekolah berbasis budaya Manado. Nah, dengan nilai-nilai yang tadi. Nah, ini bagus ini. Lalu koran ini oleh Ibu Dewi, pengawas pendamping lapangan yang berkedudukan di Medan, juga dilaporkan ke Dirjen GTK sebagai sebuah laporan perkembangan kita. Ini kan hal yang baik. Menarik ini bagi saya, suatu ide. Kalau Pak Heri tadi menyampaikan kurikulum kurikulum teladan atau apalah, ini manajemen sekolah berbasis budaya Batak. Akan keren ya. Untuk jadi orang baik, untuk jadi negarawan yang baik, tidak harus kehilangan jati dirinya sebagai orang Batak. Tidak harus kehilangan jati dirinya sebagai orang Manado. Ayo kita bangun anak-anak kita sesuai dengan kearifan-kearifan lokal dengan bingkai kebinekaan. Gitu aja Pak, saya ingin mendorong ini. Begitu. Makasih ya. Baik, terima kasih Bruder atas berbaginya. Jadi kita juga saat ini diajak untuk bisa mewujudkan aksi kita di sekolah kita masing-masing, sehingga memang bisa terasa baik seperti yang di Medan tadi, di manajemen berbasis budaya Batak. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, itu sebuah inspirasi bagi kita untuk mewujudkannya di sekolah yang kita kerja saat ini begitu. Baik, masihkah ada yang lain Bapak dan Ibu? Baik, mungkin sebelum saya kembalikan kepada Pak Dhani, di sini kita dihadir oleh Frater Herman. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Frater untuk memberikan penguatan bagi teman-teman semuanya. Kesempatan saat ini kami persilahkan kepada Frater. Mari Frater. Ya, terima kasih Pak Guido, Sigiro, Horas. Selamat siang, selamat sore. Di sini sudah hampir jam 2, di sana jam 1. Ya, tentunya kami dari pihak Yayasan Pendidikan Katolikus Pon Manado dari Badan Pengurus tentunya, saya mewakili Pastor Evi sebagai ketua, terus memonitor dan mendorong kepala-kepala sekolah untuk terus giat, terus aktif di dalam kegiatan POP ini, ya. Ini baik SD maupun SMP tentunya. Makanya kami terus lewat grup terus mengecek kehadiran mereka dan apa yang sudah dibuat oleh para kepala sekolah ini. Tadi juga barusan karena saya lihat dalam daftar ada sebenarnya SMP Katolik Hati Kudus Kroit Minahasa Selatan tidak ada, maka saya coba cek dan saya coba telepon dan ternyata di sana mereka 1-2 hari ini mati lampu, ya. Mereka mati strom karena kebetulan tempatnya itu ada di Minahasa Selatan yang katakanlah bukan tempat yang paling terpencil, tidak juga karena sudah ada kendala. Cuma ya itu masalah, memang sekarang mereka masalah ada dari PLN tidak ada aliran listrik. Jadi ya akhirnya saya telepon tanya. Mereka bilang, aduh pas mati lampu, tapi ya sudah apa boleh buat, saya bilang lapor, supaya bisa materi apa yang dapat itu bisa coba dipelajari itu. Jadi kami sangat mendorong ya kepala-kepala sekolah untuk terus aktif di kegiatan POP lewat daring ini, walaupun memang
ya banyak kesulitan, apalagi sekarang di Sulawesi Utara, di Manado, Minahasa, hujan terus, angin dan sebagainya, makanya jadi terkendala mungkin lagi lewat daring ini, ya. Aliran listrik, kemudian tidak ada jaringan dari operator bagian ini Telkomsel atau yang lain-lain. Jadi kalau ada toh memang seperti itu, ya kami mohon maaf Pak, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu. Tapi kami tetap mendorong, bahkan kadang-kadang harus, ya kadang-kadang sedikit marah dengan kepala-kepala sekolah yang tidak ada peduli dengan kegiatan ini. Walaupun kami juga setelah berkontak dengan mereka dengan alasan mereka itu oke, kami bisa mengerti. Tetapi saya selalu bilang, jangan menggunakan alasan kadang-kadang mungkin tidak, tetapi ya bilang terpental karena masalah jaringan lah dan sebagainya. Kalau memang iya, oke, tidak apa-apa. Tetapi kadang-kadang ada yang memang pakai alasan yang sebenarnya mungkin bukan itu. Tapi kami sungguh sangat mengapresiasi para kepala sekolah yang betul-betul memang aktif dan memang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, yang betul sungguh-sungguh untuk kemajuan sekolah itu sendiri secara khusus, tetapi untuk yayasan secara keseluruhan. Maka ya kami dari pengurus yayasan, Pastor Revi dan saya kebetulan juga kadang-kadang kami coba memonitor kegiatan ini, terus tetap mendorong ini kepala sekolah. Dan terima kasih kepada panitia dan kepada narasumber yang sungguh-sungguh begitu semangat untuk terus memberi materi kepada para kepala sekolah dan para pendamping kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau para tim pengembang di sekolah masing-masing. Walaupun itu kembali saya katakan memang ada 1-2 sekolah yang kadang-kadang ya harus diberikan semangat lagi untuk bisa mereka mengikuti ini dengan baik. Mungkin dari kami, dari saya itu seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Guido. Ya. Terima kasih Frater. Ya. Terima kasih atas semangatnya. Sebenarnya tadi SMP Hati Kudus Keroid dan SMP Katolik Santo Petrus Tumaluntung sudah masuk, tapi sepertinya terpental keluar. Iya. Baik. Terima kasih juga atas semangatnya kepada kita semua, dan sungguh luar biasa sekali. Memang saya sangat senang sekali melihat di grup ini semangat kepala sekolah juga luar biasa, sudah bisa menyelesaikan sampai sejauh ini naskah akademik yang saya rasa cukup baik. Begitu. Baik. Untuk saya rasa sudah tidak ada lagi mungkin yang ini. Sebelum saya serahkan kepada Pak Dani, maka saya membacakan pantun. Cabai rawit merah pedas dan panas dimasak dengan ikan cakalang yang khas. Mari tingkatkan solidaritas dan subsidiaritas dalam menggoncang sekolah demi mewujudkan karitas. Mantap. Cakep. Buah yang segar, buah manis, buah semangka, untuk dirujak dengan buah mangga muda. Hari ini narasumber telah memberikan pelita untuk membantu kita berjalan, bekerja demi anak bangsa. Keren. Terima kasih atas Mantap. hari ini kepada kita seluruhnya. Sangat senang sekali atas semuanya yang telah kita alami sepanjang hari ini. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang tepat, kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kembali sekali lagi. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, dan saya kembalikan kepada Pak Dani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guido yang telah memandu diskusi pagi ini sampai dengan siang hari ini. Luar biasa, selalu mengagumkan Pak Guido. Tentu saja mengagumkan bersama dengan para narasumber kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Frater Herman Madagi yang menyempatkan waktu untuk bergabung bersama dengan kami di sini. Dan terlebih terima kasih kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah Instruktur yang telah mengikuti dan juga berusaha bagaimana caranya, ya, dengan susah payah pun tetap
melaksanakan bagaimana cara membuat naskah akademik dan nanti pengembangan di naskah kurikulum. Dan hari ini kita juga luar biasanya kita akan selesai on time, sekarang pukul 12.56 waktu Indonesia Barat, karena terjadwal kita selesai jam 1, maka ini bisa on time sekali. Dan kita akan akhiri FGD kita siang hari ini dengan doa. Mohon dengan hormat kesediaan Frater Herman Madagi untuk memimpin doa penutup kita. Mari, Frater. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami semua, teristimewa dalam pelaksanaan FGD ini yang sudah berjalan sejak tadi pagi sampai siang sore hari ini. Semoga apa yang menjadi bahan dan materi baik dari narasumber maupun dari peserta kegiatan FGD ini boleh memberikan semangat untuk kami semua di dalam kami melanjutkan kegiatan-kegiatan kami, teristimewa kelanjutan dari program organisasi penggerak ini boleh berjalan dengan baik sampai kami mengakhiri di tahun 2021 ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati peserta, narasumber, dan semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Semoga kami semua tetap diberikan kesehatan jiwa dan badan yang tetap di dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dalam mensukseskan kegiatan program organisasi penggerak ini bagi sekolah-sekolah kami yang ada di Keuskupan Manado ini, tetapi secara keseluruhan yang tergabung dalam konsorsium Ismaya ini. Tuhan berkati kami semua, kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan kembali lagi di saat-saat kegiatan FGD yang berikut. Berkati kami semua dan semoga kegiatan ini sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi kami. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Selamat Frater siang. Herman. Tuhan Terima memberkati. kasih, Ibu dan Bapak. Sampai jumpa kembali pada Ya. coaching klinik selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat siang.